Siap hadapi segala ancaman, Pemkab Buol perkuat sistem penanggulangan bencana dari hilir ke hulu. Buol 20 Mei tahun 2026. Sinar TV menjadikan keselamatan warga sebagai wujud pengabdian tertinggi. Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, terus meneguhkan langkah strategis untuk menjaga keamanan wilayah dan melindungi segenap lapisan masyarakat dari beragam potensi resiko bencana alam. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, seluruh upaya penanganan disusun secara utuh, terpadu, dan menyeluruh, mencakup siklus lengkap manajemen bencana, mulai dari pencegahan dini, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan cepat saat kejadian, hingga pemulihan kondisi pasca bencana. Wilayah Kabupaten Buol yang dikaruniai bentang alam indah berupa garis pantai luas, dataran tinggi, dan pegunungan, sekaligus menyimpan konsekuensi resiko alamiah, seperti ancaman banjir, tanah longsor, abrasi pantai, hingga cuaca ekstrem yang berubah dinamis. Oleh karenanya, penguatan sistem perlindungan ini bukan sekedar kebijakan rutin, melainkan kebutuhan mendesak yang telah ditetapkan sebagai prioritas mutlak dalam peta jalan pembangunan daerah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Muhammad Kachfi Marjuni, menegaskan telah terjadi transformasi mendasar dan perubahan paradigma dalam pola kerja penanggulangan bencana di daerah ini. Tidak lagi bersifat reaktif atau sekedar menunggu musibah datang, melainkan seluruh kebijakan dan langkah kerja disusun secara terencana, sistematis, serta berpijak pada data akurat dan pemetaan resiko nyata yang diambil langsung dari lapangan. Tahun 2026 ini kami fokuskan penguatan kapasitas di titik-titik paling rawan bencana, penyempurnaan sistem peringatan dini yang responsif, serta melibatkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap tahapannya. Tujuan utamanya sangat jelas, yakni menekan sekecil mungkin resiko jatuhnya korban jiwa, serta meminimalkan kerugian harta benda dan dampak sosial yang timbul di tengah masyarakat, ujar Kachfi dalam keterangan pers eksklusif kepada tim peliput Sinar TV. 6 kecamatan jadi wilayah prioritas pengawasan. Berdasarkan hasil kajian teknis mendalam dan pemetaan potensi bencana terbaru yang dilakukan tim ahli bersama petugas lapangan, 6 kecamatan ditetapkan secara resmi sebagai lokasi utama pemantauan ketat dan penanganan mitigasi. Wilayah strategis tersebut meliputi Kecamatan Paleleh, Paleleh Barat, Bunobogu, Bukal, Memunu, dan Tiloan. Di wilayah-wilayah ini, data lapangan menunjukkan potensi ancaman seperti luapan sungai, pergerakan tanah, dan longsor, hingga paparan gelombang laut tinggi berada pada kategori cukup besar, terutama saat curah hujan turun dengan intensitas tinggi atau pada masa peralihan musim. Di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Buol, ancaman kerusakan garis pantai akibat abrasi dan banjir rob juga menjadi perhatian serius dan penanganan khusus pemerintah daerah. Beberapa titik di Kecamatan Lakea dan sekitarnya tercatat terus mengalami pengikisan tanah pesisir secara perlahan namun pasti, yang mulai mengancam keberadaan pemukiman warga serta lahan produktif masyarakat. Menanggapi tantangan nyata ini, BPBD bersama instansi teknis terkait kini tengah menyusun rencana induk perlindungan wilayah pesisir yang komprehensif, mencakup rencana pembangunan tanggul penahan gelombang permanen yang kokoh, serta program penanaman kembali vegetasi penahan ombak seperti hutan bakau di lokasi yang secara ekologis sangat tepat dan bermanfaat. Kami telah memetakan setiap titik bahaya hingga batas wilayah desa dan kelurahan secara rinci. Setiap pemimpin wilayah, mulai dari kepala desa hingga lurah, sudah kami bekali dengan panduan teknis penanganan awal yang jelas. Hal ini kami lakukan agar saat ada tanda-tanda bahaya, langkah pertolongan dan pengamanan sudah berjalan sejak dini. Tidak perlu menunggu instruksi dari pusat, sehingga penanganan menjadi jauh lebih cepat dan tepat sasaran, tambah Kachfi. Perkuat sarana prasarana, posko siaga aktif 24 jam. Untuk mendukung kecepatan dan ketepatan tinggi dalam penanganan setiap kejadian, BPBD Kabupaten Buol saat ini telah melengkapi diri dengan beragam sarana dan prasarana operasional yang memadai dan berteknologi andal. Berbagai peralatan strategis disiapkan dan dirawat dalam kondisi prima, mulai dari perahu karet untuk pertolongan di perairan dan kawasan banjir, kendaraan operasional segala medan yang mampu menembus lokasi terpencil, alat berat pendukung pembersihan jalur evakuasi, hingga perangkat komunikasi darurat yang dapat menjangkau wilayah terisolasi sekalipun. Sebanyak 49 orang personel terlatih dan bersertifikasi telah dibagi ke dalam beberapa tim reaksi cepat yang bersiaga bergilir setiap saat, dan dipastikan mampu bergerak menuju lokasi kejadian dalam waktu kurang dari 30 menit segera setelah laporan diterima. Selama periode yang dinilai berisiko tinggi, posko induk BPBD maupun posko induk kecamatan diaktifkan secara penuh dan beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Koordinasi yang ketat dan sinergis juga dibangun bersama lembaga pemantau cuaca dan iklim, agar informasi terkait potensi cuaca ekstrem, peringatan dini gelombang laut tinggi, maupun indikasi awal longsor dapat disampaikan langsung ke masyarakat melalui pesan singkat, pengumuman keliling di desa, hingga penyebarluasan melalui media sosial resmi pemerintah daerah agar tidak ada warga yang tertinggal informasi. Salah satu fokus khusus pengawasan rutin dan berkelanjutan adalah ruas jalan utama penghubung antar wilayah yang melintasi kawasan berpotensi longsor.
Petugas melakukan patroli berkala dan terjadwal, terutama saat curah hujan turun dengan deras, guna memastikan jalur transportasi vital ini tetap aman, terhubung, dan layak dilalui. Jika ditemukan kerusakan atau bahaya yang mengharuskan penutupan jalan sementara, penanganan segera dilakukan agar tidak mengganggu mobilitas warga maupun distribusi kebutuhan pokok ke seluruh pelosok daerah. Pendidikan dan kesiapan masyarakat kunci utama keselamatan. Pemerintah Kabupaten Buol sangat menekankan prinsip bahwa masyarakat sendiri adalah garda terdepan yang paling efektif dalam menjaga keselamatan lingkungan dan diri masing-masing. Oleh sebab itu, berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan teknis yang aplikatif terus digencarkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Materi yang disampaikan meliputi cara mengenali tanda-tanda alam yang mengindikasikan bahaya, teknik evakuasi mandiri yang aman dan benar, hingga pembentukan dan penguatan kelompok siaga bencana di setiap desa. Seluruh materi pelatihan disusun berdasar pemetaan resiko nyata di daerah ini, agar pemahaman yang diterima warga semakin terukur, tepat sasaran, dan benar-benar berguna saat dibutuhkan. Wakil Bupati Buol, Moh Nasir J. Daimaroto, dalam kesempatan berbeda menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah-langkah strategis yang telah dijalankan. Membangun tanggul kokoh dan memperbanyak peralatan canggih memang penting sebagai sarana pendukung. Namun, membangun kesadaran dan kemampuan warga jauh lebih bernilai dan menjadi pondasi utama ketangguhan daerah ini. Jika masyarakat paham akan resiko yang ada dan tahu persis apa yang harus dilakukan saat bahaya datang, dampak buruk dari bencana bisa berkurang drastis. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, jalinan kerjasama erat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, tegasnya. Selain penguatan sumber daya manusia, dukungan logistik dan persediaan kebutuhan dasar juga dipastikan tersedia dalam jumlah cukup, layak pakai, dan tersebar merata. Barang kebutuhan vital seperti selimut, matras tidur, makanan siap saji bergizi, hingga perlengkapan obat-obatan dasar telah disiapkan dan disimpan di titik gudang logistik yang strategis dan mudah dijangkau. Hal ini bertujuan agar saat terjadi perpindahan penduduk ke tempat pengungsian, bantuan dapat langsung disalurkan dengan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen penuh untuk terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas seluruh elemen penanggulangan bencana secara berkesinambungan. Langkah-langkah strategis ini diambil demi menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh warga Buol di tengah berbagai tantangan alam yang ada. Kita mungkin tidak dapat sepenuhnya menahan datangnya bencana, namun kita memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan bahwa kita jauh lebih siap, lebih kuat, dan lebih tangguh dibandingkan ancaman itu sendiri. Tutup Muhammad Kachfi Marjuni mengakhiri pernyataannya. Dari pesisir yang indah hingga bukit yang menjulang, segala upaya ini adalah bukti nyata kasih sayang bagi tanah kelahiran kita, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Ketangguhan tidak hanya lahir dari sistem dan peralatan, melainkan tumbuh subur dari kepedulian pemerintah dan kebersamaan erat seluruh anak bangsa di sini. Di setiap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, tersimpan harapan besar agar setiap warga dapat beristirahat tenang, beraktivitas aman, dan tumbuh berkembang dalam lindungan rasa damai. Bagi kami, Sinar TV, kisah keselamatan saudara-saudara kami di Buol adalah hal terpenting yang senantiasa kami jaga dan sampaikan. Bersama melewati segala tantangan, karena kita satu ikatan, kita satu keluarga. Sinar TV mengabarkan kebenaran, menyentuh hati. Tajam menyorot fakta, berani mengungkap